Saya mahasiswa PPG dari jabatan tahun 2022 jurusan Perikanan SMKN 1 Pulau Pisau, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja IPAN PPG praktik pembelajaran inovatif di SMKN 1 Pulau Pisau, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya, akan tetapi sebelumnya saya akan menampilkan formulir pendaftaran uji kompetensi profesi guru tahun 2022 dan SKBS saya, surat keterangan bebas praktik. Ini adalah surat formulir pendaftaran saya, kemudian ini adalah surat SKBS, surat keterangan bebas studi dari Universitas Negeri Makassar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran, yaitu nanti pelaksanaan kegiatan uji kinerja mahasiswa PPG Universitas Makassar, Negeri Makassar. Bapak harapkan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat semua, harapannya. Kemudian tentunya tak lupa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia yang bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa sesuatu apapun. Baiklah, pertama-tama untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta satu orang, siapa yang bergantian mungkin Ali. Nanti penutupnya siapa? Penutupnya Abdul Rahim, kemudian nanti yang akan memimpin membacakan doa pada pembelajaran kita yang akan kita mulai pada hari ini. Silakan Ali, Bapak berikan waktu untuk memimpin membacakan doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita yang kami penting. Doa dimulai. Yang memimpin membacakan doa, karena dengan berdoa kita harapkan apa yang kita ingin capai dapat bisa kita capai dengan baik. Bapak akan coba absen dulu, ya. Pertama Abdul Rahim. Abdul Rahim hadir, ada ya? Ya, gimana kondisinya Abdul Rahim? Baik, Pak. Pagi ini baik, sehat ya? Oke. Ari Widodo hadir. Gimana keadaannya tadi? Baik ya? Oh iya, baik, sehat juga. Febianti hadir, sehat juga? Iya, dalam keadaan baik ya. Iya, kita harapkan tetap sehat, tetap optimis. Iya, masih panjang cita-cita yang akan dicapai. Kezia sama izin juga karena ada keluarga yang sakit ya. Iya, keluarga yang sakit. Kemudian Muhammad Ali, bagaimana kabarnya nih? Sehat. Iya, sehat. Ya, alhamdulillah dalam keadaan kondisi yang sehat, tetap beraktivitas. Fitriani sih, gimana kabarnya? Bagus juga, baik. Rahma Nura Radia, ya hadir kondisinya baik juga ya. Menuntut ilmu itu katanya tidak akan pernah putus sampai kita nanti kerja dikuburkan. Jadi kita harus tetap menuntut ilmu. Selesai sekolah tetap menuntut ilmu. Ya, kita harapkan seperti itu. Kenapa? Ilmu itu sangat penting sekali bagi kita, ya, terutama bagi para generasi muda. Kenapa nanti Bapak yang berada di depan ini akan diganti oleh kalian semua suatu saat nanti di depan. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Baik, sehat semua ya? Sehat. Iya, sehat semua. Bapak harapkan sehat semua. Tetap semangat. Tetap ya.
Ya, tetap semangat walaupun ya hari-hari terus melakukan rutinitas pembelajaran setiap paginya. Pada hari ini Bapak akan mencoba membagi kelompok karena sesuai dengan arah pembelajaran kita yang akan dimulai. Nanti akan Bapak bagi kelompok ini di mana? 3-3. Ya. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kita akan bekerja kelompok. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran inti, ya, nanti sudah kita buka, ya, Bapak harapkan juga bersemangat, ya. Nah, sebelum ke sini Bapak akan coba kita mereview, mengingat kembali dulu. Ya, coba mengingat kembali dulu. Ya. Sebelum Bapak ingat, Bapak akan bagikan KPD-nya di kelompok 1, kelompok 2. Ya. Kemudian ini ya, Bapak akan ingatkan dulu. Nanti sama-sama Pak kelompoknya. Ya. Abdul Rahim, coba sebutkan 3 dari parameter kualitas air yang kamu ketahui. 1 saja. 1 saja, Pak. Ya, 1 saja dari 3. Pertama biologi, Pak. Oke, yang lain bisa disebutkan. Biologi yang dibilang oleh Abdul Rahim benar, ya, biologi. Nanti masih ingat pelajaran yang sudah lewat, yang sudah kita lewati, parameter biologi yang disebutkan oleh Abdul Rahim tadi. Kemudian berikutnya Bapak akan coba tanya Fitrianingsih. Ya, Fitrianingsih, coba sebutkan yang selain parameter biologi. 1. Parameter ini, oh ya, kimia. Ya benar, ya, berarti masih mengingat pembelajaran yang sudah lewat, yang sudah kita lalui bersama. Ya. Nah, kemudian Bapak tanya Ali Widodo, selain yang disebutkan 2 tadi, apa Ali Widodo? Fisika. Oke. Nah, di sini akan coba kita lihat dulu. Ya, kita akan coba lihat, Bapak ingat. Nah, ini parameter fisika yang sama-sama kita inginkan tadi, ya. Pertama, kualitas air itu bisa sambil dicatat, silakan, ya. Parameter fisika sambil bisa kalian ingat. Nah, yang kedua, ini ada parameter kimia, ya. Nah, di situ disebutkan parameter kimianya. Mudah-mudahan kalian yang membaca itu sudah mengingat kembali yang sudah lewat. Kualitas air contohnya perubahan gas pelarut BO, oksigen pelarut, kemudian CO2, karbon dioksida, CO2, ya, karbon dioksida yang ada di air, dan kandungan hara atau nutrisi seperti PO4, biasa juga disebut dengan fosfat, rumus kimianya NO3 itu ada nitrat, ya, kemudian ada SO4 sulfat, ya. Kemudian ada potasium penyeimbang besar, kemudian ada sodium, ya, Na, kemudian ada klor, biasanya Cl, ya, rumus kimianya. Ada mineral lainnya yang masuk ke dalam parameter kimia. Sudah? Ya, nanti kita coba yang ketiga, parameter biologi. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Biologi berasal dari kata bio dan logi, logos, ya, dari bahasa Latin. Bio itu artinya logos, logi itu pengetahuan, biologi itu hidup, ya. Mempelajari mengenai makhluk hidup biologi, ya. Mempelajari mengenai makhluk hidup. Parameter dari biologi adalah hubungannya dengan keberadaan populasi. Kalau dia populasi berarti ada banyak. Nah, kita populasi kelas perikanan berarti banyak, ada populasinya. Tidak hanya cuma 1. Ya. Mikroorganisme, mikro itu berarti kecil. Organisme berarti makhluk hidup juga. Kemudian akuatik itu yang di dalam air, akuatik. Ya, ada di permukaan, di tengah, kemudian di bagian dasar. Di sini contohnya ada bentos, kemudian plankton. Ya.
karena ini kita tidak mengingatkan yang sudah lewat. Oke, sudah. Nah sekarang kita akan coba putar-putar sedikit ya, mengingat kembali ini mengenai yang fisikanya. Bapak akan coba putarkan dulu yang fisika. Walaupun kemarin sudah disampaikan ya, kita mengingat kembali dan belajar kembali. Kita mati dulu, kita dengar dulu ya. Kita sayang, ya, kita sudah masuk ke pembelajaran ini. Bisa sambil kalian catat apa yang penting yang bisa dilihat kita dengar dari suara. Pentingnya berpengaruh pada kualitas air adalah faktor fisika. Faktor fisika juga merupakan faktor penentu keberhasilan budidaya ikan di perairan. Oke, perairan ini contoh. Parameter fisika kualitas air merupakan Di pantai. indikator yang dapat diamati dari ciri-ciri fisiknya, yaitu cahaya, suhu, kecerahan, Setibis, cerahan, kekeruhan, dan warna air. Sifat-sifat fisika air ini merupakan faktor pemisah antara lingkungan udara dan lingkungan air. udara, Faktor fisika ini mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan organisme di dalam air. Faktor fisika pada kualitas air sangat dipengaruhi oleh 1. Cuaca, 2. Intensitas cahaya matahari, 3. Bahan-bahan padat tersuspensi, 4. Plankton. Parameter fisika kualitas air merupakan indikator yang berkaitan dengan penglihatan, sentuhan, rasa, ataupun bau. Parameter fisika yang pertama adalah suhu. Lingkungan hidup organisme air relatif tidak begitu banyak mengalami fluktuasi suhu dibandingkan dengan udara. Hal ini disebabkan panas jenis air lebih tinggi daripada udara. Biota air memerlukan suhu yang stabil atau fluktuasi suhu yang rendah. Agar suhu air suatu perairan berfluktuasi rendah, maka perlu adanya penyebaran suhu. Untuk budidaya secara umum, suhu yang cocok untuk kegiatan budidaya biota air antara 23 hingga 32 derajat Celcius. 2 derajat Celcius. Ingat, hal yang perlu kita lakukan. 23 sampai 32 derajat Celcius. Faktor fisika berikutnya adalah kecerahan. Kecerahan air merupakan pengukuran dari tembus cahaya sinar matahari ke dalam air. Pengukuran kecerahan air dapat dilakukan dengan menggunakan lempengan atau jaringan Setchidis. Satuan untuk nilai kecerahan dari suatu perairan dengan alat tersebut adalah 1 meter atau sentimeter. Kecerahan yang tinggi mengakibatkan komoditas budidaya perairan cenderung mudah stres dengan intensitas cahaya yang masuk lebih tinggi, sehingga tentunya berpengaruh terhadap berlangsungnya proses budidaya tersebut. Bisa stres ya. Faktor fisika berikutnya adalah warna air. Warna air sangat ditentukan terutama oleh kelimpahan plankton yang ada di perairan tersebut. Dari warna air ini secara umum bisa ditentukan kelimpahan plankton yang ada, sehingga dari warna perairan yang disebabkan plankton bisa diamati. Apakah kelimpahan plankton maritim? Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator parameter fisika yang ideal ditunjukkan oleh gambar berikut. Iya, pada gambar. Kita ingat dulu. Stopkan dulu sebentar. Suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Ingat, titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Ya. Ada daerah yang suhunya sampai di bawah 0. Itu biasanya suhunya berarti dingin ya, bisa dingin. Yaitu kisarannya 23 sampai 32. Kalau sekarang ini antara 27 sampai 30-an. Kemudian kecerahan 30 sampai 40 cm. Sampai ke 1 meter ini. Tidak sampai.
tidak sampai 1 meter adalah 100 cm. Ya, berarti apa namanya 40 itu berarti setengah meter kurang, karena kan 50 cm. Warna air sudah bisa kalian simpulkan apa namanya fisika itu apa. Sudah bisa dalam menggunakan kita fisika itu apa saja. Maritim, Halo Sobat Maritim, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah perairan di laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial, serta perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE. cara pengambilannya diambil di situ. Kondisi perairan yang sangat luas ini memberi Indonesia potensi sumber daya hayat yang cukup besar. Sobat Maritim, tahukah kalian bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya perikanan di laut adalah bila lingkungan airnya mempunyai kualitas yang sesuai bagi kehidupan ikan dan biota air pada umumnya. Mengapa kualitas air ini sangat penting? Karena seluruh kehidupan biota air sangat tergantung pada kondisi air, antara lain untuk kebutuhan respirasi, keseimbangan cairan tubuh, proses fisiologis, serta ruang gerak. Kebutuhan kondisi air ini sangat berpengaruh pada pengisian kualitas yang sesuai dengan kebutuhan biota air. Kualitas air menentukan keberadaan berbagai jenis organisme yang ada dalam ekosistem perairan. Nah, jika Sobat Maritim sudah memahami arti penting kualitas air, sekarang kita simak dampak kualitas air terhadap keberhasilan budidaya. Sobat Maritim, kualitas air sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan keberhasilan budidaya ikan. Air yang berkualitas baik akan menghasilkan ikan yang sehat, bergerak aktif, dan tumbuh besar dengan sempurna. Sebaliknya, jika ikan hidup di kualitas air yang buruk, apa yang akan terjadi? Ikan tidak akan tumbuh dengan sehat, cenderung mudah sakit, pasif, lambat pertumbuhannya, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap hasil panen. Sobat Maritim, ada 3 faktor kualitas air yang sangat menentukan terhadap tingkat keberhasilan budidaya perairan, yaitu faktor kimia, faktor fisial, kondisi kualitas air yang ideal untuk Silahkan dicatat yang bisa Kak. Ikan. secara umum dapat disebutkan indikator pada kimia yang ideal ditujukan pelampiasan berikut. Iya. Ngantuk pada mana ya? Untuk menghilangi ngantuk sebentar sambil menunggu kalian nyatat dulu, kita akan coba game-game sederhana saja ya. Yang penting supaya dihilangkan ngantuknya, tidak terlalu ngantuk sampai kita sambung kembali nanti ya. Oke, kita tutup dulu nyatatnya selesai. Kalau Bapak bilang SMK bisa, berarti kalian jawabnya SMK hebat ya. Kalau keras suaranya dia ngantuknya hilang. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. SMK bisa. SMK hebat. Ya, keras suaranya lagi ditambah. SMK bisa. SMK hebat. Ya, SMK bisa. SMK hebat. Ya, ngantuknya hilang. Nah, sekarang ini ada game sebentar yang kemarin kita ulangi kembali. Kalau Bapak bilang 1, tepuk tangannya 1 kali. Kalau 2, 2 kali. Kalau 3 berarti 3
Tidak usah. Ya, ingat ya. Nah, sekarang Bapak sebutkan 1, 3, 2, 1, 2, 3. Berarti nggak ngantuk, kita langsung ngantuk ya. Iya. Kalau 1 kali, kalau 2 kali, kalau 3 tidak. Kalau di pramuka biasanya ada baris per baris, kalian ada mengikuti? Ada ya. Ada hadap kanan, hadap kirinya ada nggak? Nggak ada. Ada hadap kiri. Yang nggak ada itu balik kiri. Iya. Separuh. Setengah hadap kiri ada, setengah hadap kanan ada, balik kiri ada, balik kanan ada. Biasanya kalau di belakangnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Biar apa namanya sampai nanti masuk di apa namanya kita tutup rokok. Hal ini berpengaruh tentunya kepada kesehatan unsur ini yang berbentuk ikan itu sendiri. Jaga perairan kita agar tidak tercemar ya, sehingga kualitas air Luas ya, perairan laut kita, air yang ada di bumi di wilayah Indonesia itu luas sekali. Ya. Sangat luas. Yang terakhir kita akan coba bisa menilai karena ketiga faktor ini faktor yang sangat berpengaruh sekali ketika kita memutuskan untuk memelihara atau membudidayakan ikan. Perlu pengelolaan kualitas air atau parameter kualitas air yang baik. Perlu pengelolaan yang baik. Kalau pengelolaan yang tidak baik maka tidak akan menghasilkan. seperti karena keragaman hayati di dalam laut begitu tinggi. Ribuan bahkan jutaan makhluk hidup di dalam air. Mereka saling mempengaruhi di dalam ekosistem perairan. Oleh sebab itu, mengelola air tentunya mengacu kepada beberapa parameter biologi, sehingga kita dapat mengetahui apakah air tersebut layak untuk digunakan pada budidaya ikan. Salah satu parameter kualitas air yang berpengaruh terhadap kehidupan ikan itu sendiri adalah faktor biologi. Parameter biologi kualitas air merupakan indikator kualitas air berdasarkan makhluk hidup yang hidup dan mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Jika sobat maritim melihat air dengan berbagai warna, misalnya hijau, biru, bahkan kecoklatan, ternyata di dalamnya terdapat makhluk hidup yang bermanfaat bagi kehidupan ikan. Nah, kira-kira makhluk apa saja yang dibutuhkan ikan untuk tubuh sehat? Kelimpahan plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton sangat diperlukan untuk mengetahui kesuburan suatu perairan yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya. Plankton pada umumnya sangat peka terhadap perubahan lingkungan hidupnya, seperti suhu, pH, salinitas, dengan pH, dengan salinitas apabila garam dan gerakan air, cairan air, dan lain-lain, baik untuk mempercepat perkembangan atau yang mematikan. Faktor biologi berikutnya adalah bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dekat. Apa bentos? Organisme yang hidup di dekat dengan dasar sungai atau dasar perairan ya, atau biasa juga disebut zona bentik. Mereka hidup di dekat sedimen baik batu, lumpur, pasir, dan lain-lain, dan beradaptasi dengan tekanan air dalam serta arus perairan yang deras. Bentos merupakan organisme perairan yang keberadaannya dapat menjadikan indikator perubahan kualitas biologi perairan sungai. Selain itu, organisme bentos juga dapat digunakan sebagai indikator biologis dalam mempelajari ekosistem air.
word long, baik itu aliran kapal maupun laut. Faktor biologi berikutnya adalah geostorm. Geostorm adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau epidostorm, atau tinggal tempat di bawah permukaan atau hypogostorm. Geostorm terdiri dari beberapa spesies ikan yang sedang hidup di atas permukaan air, seperti ikan terbang. Contoh lain geostorm adalah kumbang, protozoa, bakteri, lama-lama, serangga air dan fisalier, man-o-war atau jellyfish. Faktor biologi berikutnya adalah perivitor. Istilah perivitor diartikan sebagai sekumpulan organisme berukuran mikro yang menempel atau menetap pada suatu substrat. Kelompok ini bergerak lambat atau merayap atau merangkak pada substrat tersebut. Sobat maritim, parameter biologi kualitas perairan masih jarang digunakan sebagai parameter penentu. Sampai sini kita sambil coba berdiskusi dulu sebelum Bapak akan bagikan kelompok. Nantinya Bapak bagikan kelompok sambil berdiskusi. Silahkan ada pertanyaan, Rahma ataupun yang lain. Ya, biar tidak kantuk ya. Ada yang bisa kita diskusikan. Silakan. Rahma, Aldi, yang berhubungan dengan parameter kualitas air. Ayo, sambil kita berdiskusi. Belum Bapak bagikan kelompoknya. Bisa sendiri. Ya, sambil ditulis lihat kelompoknya yang akan dikerjakan bersama-sama ya. Kelompok sebutkan ada beberapa parameter yang harus diukur untuk mengetahui kualitas air pada suatu kolam air tawar. Berikan contohnya masing-masing. Akan mudah semuanya. Iya. Ini gak usah kita ini kan karena ini latihan yang lalu sudah kita jawab sama-sama. Ini kan sudah kita jawab sama-sama. Iya. Ya, silakan. Kalau saling berpikir, kalian ini biasanya bisa menggunakan mengantuk itu bisa hilang. Kalau diizinkan nggak apa-apa ya, untuk praktek. Karena di sekolah sudah diizinkan untuk praktek tanpa izin dari gurunya. Ditanyakan kembali apa akibat dari terabaikan kalau suhu itu terlalu tinggi, suhu terlalu panas atau terlalu panas. Biasanya oksigen kan bisa menguap, itu akan kekurangan oksigen. Sama seperti kita, kalau kita di darat ya, kekurangan oksigen kita hidup hari-hari menghirup oksigen. Cepat selesai proses pembelajarannya, nanti bergantian dengan kelompok yang lain juga. Rama, berdua, Ari masih menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Kelompok 1, nama anggarannya Rahman Muradia, Sylvia Desi, dan Abdul Rahim. ya. Silakan membacakan sebelum dari berbagai
Sebutkan ada beberapa parameter yang harus diukur untuk mengetahui kualitas air pada suatu kolam air tawar. Berikan masing-masing satu contohnya. Yang pertama ada parameter fisika. Contohnya yaitu suhu, kecerahan, warna air, kekeruhan, kedalaman, bau, dan rasa. Parameter kimia, contohnya pH, DO atau oksigen terlarut, salinitas, kadar, CO2, NH3 atau bau, amonia, nitrat, dan nitrit. Yang ketiga, parameter biologi, contohnya plankton, zooplankton, fitoplankton, dan bentos. Yang nomor 2, berapakah suhu optimal pada air untuk budidaya ikan? Apa akibatnya terhadap ikan kalau suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Jadi suhu optimal untuk budidaya ikan itu yang paling bagus adalah 23 sampai 32. Akibat suhu yang terlalu tinggi dan suhu yang terlalu rendah, suhu air yang terlalu rendah dapat mengakibatkan proses metabolisme menjadi lambat. Karena ini dapat mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan larva ikan akan menjadi lambat tumbuh. Namun suhu terlalu tinggi dapat mengurangi pertumbuhan larva ikan sehingga tidak memakan tersedia sumber makanan dalam tubuh dan tidak tumbuh kelamaan menyebabkan daya tahan hidup hilang. Ya, kita kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Nah, silakan untuk kelompok hari mungkin ada yang ingin ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Kelompoknya lama. Tadi dikatakan ada 3 faktor, ada fisika, ada biologi, kemudian ada kimianya, kemudian contoh juga disebutkan satu persatu. Biologinya tadi ada bentos atau organisme kecil ya. Kemudian fisikanya tadi apa? Contohnya nama suhu salah satunya. Kemudian kalau dia kimia ada salinitas atau DO, oksigen terlarutnya. Ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada ya? Silakan Bibi, ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 2, kasih aku silakan kembali. Sambil kita menunggu yang kelompok 1, kelompoknya hari ke depan kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Jadi silakan ke depan ya. Perkenalkan dulu apa namanya kelompoknya, dikenalkan dulu. Nama kelompok 2 Karim Dodo, Aldi, Kediasi. Iya, ada satu harusnya. Ya. Silakan. Kimia, BOD, COD, amonia, nitrat, nitrit, CO2, kadar. Parameter biologi, fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Oke. Sampai 30 derajat. Sampai 32 derajat Celcius. Ya. Kemudian apa alasannya? Kalau terlalu panas akan mati. Kemudian terlalu dingin juga akan bisa mengakibatkan kematian, hal yang paling parah ya. Oke, berarti kalau kita terlalu panas mungkin proses pertumbuhan ikan akan terganggu. Proses sudah selesai, kita kasih hapus dulu ya. Kelompok 1 tadi, kelompok 2. Silakan nama kita diskusi. Alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan. Apa alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan? Ada di video. Alatnya ada di video. Kira-kira apa di depan ini apa namanya? Mengukur apa ini? Intensitas cahaya, namanya lux meter. Kelompok 8-1, Bapak ucapkan terima kasih. Kita kasih hapus, silakan kembali. Kalian sudah kenal, mungkin sudah ada yang menjadikan di video kalian ada yang selain menunjukkan di air. Kemudian kalau sejenis sederhana ya dicelupkan ya, bisa menggunakan tempat juga, di tempat itu diukur
tadi kekeluhan ini suhu di meter ya. Kemudian TDS, nah ini alatnya TDS. Kemudian ada TSS ya, ada berbagai macam alat ini. Daya antar listrik ini ada juga ya. Salinitas ini gimana cara mengukur salinitas tadi? Airnya diambil menggunakan pipet, masukkan ke dalam alatnya, baru disebut, setelah itu baru dilihat. Nanti mungkin ada ukurannya di sana. Sampaikan pada pertemuan berikutnya ya, materi berikutnya lanjutannya yang masih berhubungan dengan parameter kualitas air ya. Dan tugasnya akan Bapak bagikan tugas berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan yang akan kita pelajari di pertemuan atau di pelajaran yang sudah hampir selesai ya. Bisa diberikan meja kursinya. Kemudian Bapak bisa nanti begitu pula untuk mengakhiri, silakan kepada Abdul Wahid Bapak persilakan untuk mungkin membacakan doa pada hari ini pada ini kita bersyukur sudah selesai kegiatan pembelajarannya. Silahkan kalian bisa istirahat masing-masing. Ini Bapak lanjutkan untuk belajar ke Rahmat, kasihkan ke temannya, kemudian beli air. Jangan diambil sendiri. Bagi sama temannya ke warung beli air, makan karena siang, Bapak ada rezeki sedikit. Ya silakan. Silakan ke warung dari Pak saja di warung ini.